bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk ikut membahas apa sih itu dummy variable, seperti apa sih itu dummy variable, apa sih tujuannya, kegunaannya, apa pentingnya model ini digunakan. Pastinya kalian semua penasaran kan? Yuk stay tune video kami ya. Dadah! Pengertian dummy variable. Dummy variable adalah variabel yang mengambil nilai 0 atau 1 untuk menunjukkan keanggotaan suatu kelompok atau kategori. Misalnya, dalam analisis regresi, kita dapat menggunakan dummy variable untuk mempresentasikan variabel kategori seperti jenis kelamin atau 0 untuk pria dan 1 untuk wanita. Ini membantu mengakomodasi informasi kategorikal dalam analisis statistik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa pentingnya model dummy variable. Jadi model dummy variable itu penting karena memungkinkan kita untuk mengakomodasi variabel kategorikal dalam analisis regresi atau model statistik lainnya. Nah, dengan menggunakan dummy variable, kita dapat mempresentasikan kategori atau kelompok secara numerik, memungkinkan model untuk memahami perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut. Jadi membantu meningkatkan interpretasi dan prediksi model terhadap data yang memiliki variabel kategorikal. Dummy variable cocok digunakan untuk analisis regresi varian atau ANOVA, dan berbagai model statistik lainnya di mana kita memiliki variabel kategorikal. Tentunya dalam ekonometrika, dummy variable dapat digunakan untuk mengkode kategori seperti wilayah geografis atau status pekerjaan. Tujuan variabel dummy menggunakan regresi berganda dummy memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atas dasar satu atau lebih variabel bebas, di mana satu atau lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy. Kelima, kegunaan variabel dummy. Kegunaan variabel dummy juga digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen kualitatif terhadap durasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari variabel dummy. Variabel dummy itu biasa digunakan untuk mengkuantifikasikan data yang subjektif, misalnya jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. A few moments later. Selain kami membahas dasar dalam metode dummy variable, kami juga membantu beberapa ilmu yang berkaitan dengan metode dummy variable. Untuk itu, tonton terus video kami ya. Bye bye. Jadi, jurnal yang saya ambil yaitu Model Regresi Dummy untuk Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menentukan model regresi yang menyatakan hubungan antara IPK mahasiswa pendidikan matematika dari salah satu universitas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, angkatan 2019 dengan nilai UN, status sekolah SMA atau SMK, tingkat akreditas SMA atau SMK, asal kabupaten dari SMA atau SMK, dan jalur masuk PT dengan menggunakan regresi dummy. Latar belakang masalah. Dalam penelitian ini banyak anggota populasi adalah 59 mahasiswa. Peneliti mengumpulkan data menggunakan survei online atau Google Form. Analisis data dilakukan secara deskriptif atau tabel dan grafik, dan inferensia atau analisis regresi dummy. Hasilnya menunjukkan bahwa UN, SMA, dan AK secara signifikan berpengaruh terhadap IPK, sedangkan dua variabel dummy lainnya tidak signifikan. Model regresi terbaiknya adalah IPK sama dengan 2,237 tambah 0,012 UN tambah 0,323 SMA tambah 0,2 AK. IPK juga dipengaruhi oleh jalur masuk perguruan tinggi atau PT.
Kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kuantitatif UN atau nilai UN SMA berpengaruh signifikan terhadap IPK. Pada variabel dummy, status SMA atau negeri atau swasta, dan AK atau akreditasi sekolah berpengaruh signifikan, sedangkan PT atau jalur PT tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK. Diperoleh dengan mengeliminasi variabel-variabel yang tidak signifikan, yaitu PT dan KAB. Model regresinya adalah IPK sama dengan 2,237 tambah 0,012 UN tambah 0,323 SMA tambah 0,2 AK. Pengeliminasian kedua variabel tersebut meningkatkan R pangkat 2 ADJ dari 39,76% sebelum pengeliminasian menjadi 40,48% sesudah pengeliminasian. Jurnal yang saya ambil berjudul Penggunaan Variabel Dummy untuk Meningkatkan Nilai Determinasi Faktor Eksternal Terukur Terhadap Daerah global saat ini. Industri konstruksi berkembang dengan pesat, terutama konstruksi bangunan. Dengan berkembangnya kondisi ekonomi serta teknologi yang semakin global saat ini, pembangunan pada proyek konstruksi semakin rumit dan kompleks. Ketidakpastian dalam pembangunan proyek menyebabkan pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor pengaruh keberhasilan proyek untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat pengaruh penambahan variabel dummy pada nilai determinasi kesamaan analisis multivarian faktor eksternal terukur terhadap durasi proyek konstruksi di Jakarta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan penambahan variabel dummy pada hasil kesamaan regresi hubungan durasi dengan variabel suku bunga dan PDB meningkatkan koefisien determinasi R² sebesar 0,601 atau peningkatan sebesar 10,75% pada koefisien determinasi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi bangunan juga berpengaruh terhadap durasi di samping PDB dan suku bunga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang saya ambil, yaitu dengan judul Analisis Produksi Hasil Perkebunan di Kabupaten Kampar dengan menggunakan dummy variabel. Jadi, di mana yang perlu kita tahu, Riau merupakan salah satu provinsi terkaya di Nusantara. Hampir semua kekayaan alam berada di Riau, seperti terkandung minyak bumi, batu bara, timah, dan bahan tambang lainnya. Daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau juga banyak menyumbangkan kekayaan seperti di Kabupaten Kampar yang ikut menyumbangkan kekayaan hutan, hasil perkebunan dan pertanian yang cukup membantu. Hasil perkebunan ini memiliki peluang dan memberikan harapan dalam perekonomian negara dilihat dari dukungan yang diberikan pemerintah untuk mengembangkan usaha perkebunan yang menjadi sektor andalan Kabupaten Kampar, yakni karet, kelapa, sawit, kopi, dan pinang. Dalam penelitian ini juga memiliki tujuan, yaitu mengkaji mengenai bagaimana menentukan estimasi parameter dengan variabel dummy menggunakan metode kuadrat terkecil, menentukan rata-rata faktor yang mempengaruhinya, menentukan uji kecocokan model, serta uji signifikan dan menerapkannya pada data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Sehingga kesimpulannya, uji asumsi klasik yang dicocokkan dengan model diperoleh model memenuhi uji asumsi klasik. Dengan uji signifikan, uji F terlihat bahwa semua variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen pada model yang dilakukan dari aplikasi data dengan regresi dummy variabel dengan dua variabel dummy. Jadi, dengan beberapa model persamaan regresi pada kategori dummy tertentu. Judul dari jurnal saya yaitu Pengaruh Promosi Terhadap Impuls Buying dengan Gender sebagai Variabel Dummy, di mana latar belakang dari jurnal ini itu industri retail Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Pertumbuhan bisnis retail di Indonesia masih menunjukkan prospek cerah di masa depan, namun dengan adanya banyak pilihan retail sebagai tempat belanja, konsumen sekarang ingin memilih daya tawar yang lebih tinggi. Dengan tujuan, penelitian ini adalah untuk menjelaskan promosi berpengaruh terhadap pembelian impulsif dan untuk menjelaskan bahwa perempuan lebih sering melakukan pembelian impulsif dibandingkan laki-laki.
terakhir yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan dari jurnal ini yaitu ingin membuktikan bahwa promosi berpengaruh langsung terhadap pembelian impulsif dan tidak terbukti bahwa perempuan lebih sering melakukan pembelian impulsif dibandingkan laki-laki. Saran dan untuk perusahaan adalah agar meningkatkan promosi yang lebih menarik dan menambah produk fashion untuk laki-laki dan perempuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan jurnal yang saya temukan dengan judul Analisis Produk Hasil Perkebunan di Kabupaten Kampar dengan menggunakan metode dummy variabel. Dengan tujuan untuk melihat seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil perkebunan tersebut, akan dilakukan analisis dengan salah satu analisis regresi, yakni analisis regresi dari variabel. Metodologinya, variabel adalah satu objek perhatian yang menjadi pusat penelitian. Untuk memperjelas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan digunakan definisi sebagai berikut. Ada beberapa, yang pertama itu variabel dependen, di mana variabel dependen dalam penelitian ini mencerminkan indikator produksi hasil perkebunan di Kabupaten Kampar di dalam tol. Selanjutnya, B. Variabel independen. Variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, luas wilayah, yang kedua jumlah petani, yang ketiga jumlah penduduk, dan yang terakhir luas area jenis perkebunan, yakni tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan dan tanaman tua rusak sebagai dummy. Kesimpulannya, dari aplikasi data dengan regresi dummy variabel dengan dua variabel dummy, Y sama dengan minus 286.399,424 tambah 37,397 X1 tambah 185,115 X2 tambah 5.500 X3 tambah 3.360 E kurang 11 D1 kurang 778,699 D2 dengan beberapa model persamaan regresi pada kategori dummy variabel tersebut. Jurnal Pengaruh Varietas Padi Ciherang terhadap pendapatan petani di Kecamatan Pelandang, Kabupaten Jombang. Latar belakang, salah satu komoditi pangan unggulan di Kabupaten Jombang yaitu padi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 produksi padi di Kabupaten Jombang mencapai 481,229 ton dengan luas panen 75,214 ha. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan petani padi dan faktor-faktor yang mempengaruhi melalui variabel dummy usaha tadi padi di Desa Pelandaan dan Desa Kriti. Metode yang digunakan yakni metode parposif dengan jumlah 48 tani yang diambil dari dua desa yang berada di Kecamatan Pelandang, Kabupaten Jombang. Kesimpulan, secara simultan faktor-faktor yang diamati dalam penelitian meliputi biaya tenaga kerja, pupuk, besar produksi, varietas yang ditanam, harga jual, dan luas lahan berpengaruh secara simultan berdasarkan nilai F hitung sebesar 59,241 dengan signifikan 0,00. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai 0,00 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan variabel bebas yang digunakan dalam faktor produksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan petani Kecamatan Pelandaan dengan koefisien 881%. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan petani Desa Pelandaan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang selama satu kali musim tanam untuk petani Ciherang sebesar Rp 2,242,841 HA atau MT dan Rp 2,406,978 HA atau MT untuk petani varietas beragam.